Hai semuanya, di sini aku bakal bahas tentang urutan operasi. Nah, di sini tuh ada namanya aturan PEMDAS. Nah, kalian tahu gak sih apa itu aturan PEMDAS? Nah, di sini aku bakal jelasin. Jadi, stay tune ya. Nah, jadi PEMDAS itu adalah singkatan. Nah, itu singkatan urutan kita mengoperasikan suatu bilangan. Nah, jadi urutan itu dari P, terus E, terus MD, lalu yang terakhir ada AS. Nah, P itu singkatan dari apa sih? Nah, ini tuh dari singkatan dari kata bahasa Inggris, yaitu parenthesis. Nah, ini tuh artinya dalam bahasa Indonesia ini tuh kurung. Nah, jadi kalau misalkan ada kita harus mengoperasikan suatu bilangan, nah disitu tuh ada tanda kurung. Nah, berarti kita pertama kali harus selesaiin yang di dalam kurung dulu. Terus yang kedua itu ada E, yaitu singkatan dari kata exponents. Nah, ini kalian udah tahu ya, artinya itu pangkat. Nah, jadi yang kedua, setelah selesaiin yang di dalam kurung, nah kalian selesaiin yang bilangan berpangkat dulu. Jangan sampai kebalik ya. Nah, yang ketiga ini ada M sama D. Nah, kita bahas yang M dulu ya. Nah, kalau yang M itu artinya singkatan dari multiplication. Nah, artinya itu adalah perkalian. Nah, jadi setelah kalian selesaiin kurung sama pangkat, nah kalian selesaiin perkalian. Dan D itu singkatan dari division, artinya pembagian. Nah, jadi perkalian sama pembagian itu sama-sama ya aturannya, sama gitu. Cuman tapi kalau misalkan ada perkalian sama pembagian, nah itu kalian selesaiin dari yang sebelah kiri dulu baru ke kanan. Nah, jadi kalau misalkan di sebelah kirinya pembagian dulu, nah berarti kalian harus selesaiin yang di sebelah kiri dulu yang pembagian dulu, baru yang sebelah kanannya yang perkalian. Nah, terus yang terakhir nih, ada huruf A sama huruf S. Nah, yang huruf A itu artinya addition. Nah, yang artinya itu penjumlahan. Terus kalau untuk huruf S-nya itu artinya subtraction, yang artinya pengurangan. Sama ya kayak pembagian sama perkalian tadi. Untuk penjumlahan sama pengurangan itu aturannya 1 gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah selesai mengerjakan yang dalam kurung, yang perpangkatan, perkalian sama pembagian, nah kalian baru masuk ke yang penjumlahan sama pengurangan. Nah, ini yang paling terakhir. Jadi yang lebih diutamain itu yang tadi ya, yang kurung, pangkat, perkalian dan pembagian. Nah, ini juga sama aturannya. Kalau misalkan ada pertambahan sama pengurangan dalam satu soal, nah kalian kerjain itu dari kiri ke kanan. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan apa itu aturan PEMDAS? Nah, sekarang kita masuk yuk ke contoh soalnya. Yang pertama nih, ada 8 bagi 2 dikali buka kurung 2 tambah 2. Nah, jawabannya berapa sih? Nah, coba kita pakai cara yang pertama. Nah, yang pertama udah pasti ya, kita kerjain dulu yang di dalam kurung. Meskipun itu pertambahan, tapi kan itu yang dalam kurung harus diutamain. Nah, karena itu ada pembagian sama perkalian, coba sama aja kan aturannya, kalian coba kali dulu. Nah, berarti 8 dibagi 8, hasilnya sama dengan 1. Nah, coba kita pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua sama ya, kita operasiin dulu yang di dalam kurung. Jadi 8 bagi 2 kali 4. Nah, ini kan ada bagi sama kali, tapi kan kita dalam aturan itu harus kerjain dari kiri ke kanan. Nah, makanya kita bagi dulu. 8 bagi 2 itu 4. Nah, sisanya nanti 4 dikali 4 adalah 16. Nah, kira-kira menurut kalian yang benar yang mana nih? Udah pasti dong cara yang B, karena kan meskipun itu aturannya sama, bagi sama kali, tapi kan kita harus kerjain dari kiri ke kanan dulu. Coba nih sekarang kalian jawab, yang nomor 2 jawabannya yang benar yang mana ya?